Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, oh, oh. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku datang menyembahmu, ku datang menyembahmu, Kau Raja mulia agung. Sungguh ku puji namamu Yesus, ku agungkan Engkau selamanya. Kaulah Raja yang agung, Raja yang mulia. Selamanya Kau layak dipuja, selamanya Kau layak ditinggikan. Engkau mulia, melebihi semua yang ada di dunia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, dan Kau perkasa. Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak diagungkan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang
datang menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami bisa mengakui kebesaran-Mu dan memuji-muji Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang agung. Terima kasih kamu mendengarkan renungan firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Salam saudara kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini, juga pada hari ini, bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita dan kekuatan kepada kita. Berapa banyak daripada kita yang masih bersemangat ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang disebut orang mungkin kemungkinan semakin menipis dalam bertahannya hidup, bahkan juga mempertahankan ekonomi dan lain-lain, saudara. Di dalam Yosua pasal 18 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan tentang bagaimana Yosua menegur orang Israel karena masih ada 7 suku yang belum memiliki tanah ataupun bagian yang mereka harus dapatkan. Lalu dia berkata, berapa lama lagi kalian bermalas-malasan, tidak merebut dan mengambil milik pusaka yang Tuhan telah berikan kepadamu. Perhatikan kata-kata ini. Dikatakan di sana bahwa milik pusaka yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Artinya bahwa begini, seringkali kita ini mendapatkan firman Tuhan, seringkali kita ini mendengarkan janji firman Tuhan, dan kita begitu semangatnya, kita begitu antusiasnya, bahkan kita berkata itu amin, janji itu adalah milik saya, betul adalah kepunyaan saya, Tuhan saya berterima kasih, itu adalah rema buat saya dan saya yakin itu bisa menjadi milik saya. Betul, firman Tuhan juga mengatakan yang sama. Lalu Yosua dia berkata, berapa lama kau bermalas-malasan tidak menduduki tanah atau milik pusaka yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Artinya bahwa apa? Janji yang saudara tangkap itu sebenarnya sudah diberikan kepada saudara, sehingga saudara berkata amin, dan saya percaya kepada setiap firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan saya percaya bahwa itu adalah milik saya. Betul, orang Israel sebenarnya diberikan janji oleh Tuhan bahwa itu adalah milik pusakanya mereka, itu adalah bagian mereka, dan mereka setuju dengan kata-kata itu dan mereka hidup di dalamnya. Tetapi Yosua mengatakan bahwa berapa lama lagi kamu bermalas-malasan dan tidak pergi menduduki tempat tersebut. Artinya apa? Bahwa di dalam janji Tuhan, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, tidak cukup kita hanya mengatakan ya dan amin. Bahkan saudara mungkin merasakan suasana atmosfer yang berbeda, seolah-olah hadirat Tuhan begitu kuat menguasai saudara, sehingga saudara berkata ini adalah milik saya, ya dan amin itu punya saya. Tapi tidak cukup sampai di sana. Karena Yosua mengatakan, kamu harus pergi, kamu harus berjuang, kamu harus bangkit, kamu harus merebut milik pusaka yang memang sudah diberikan Tuhan kepadamu, firman Tuhan yang diberikan kepadamu menjadi milikmu, sebuah perkataan yang menjadi milikmu dan kamu yakin bisa milikmu, itu kamu harus bergerak, kamu harus merebut, kamu harus berjalan. Mungkin saudara lebih suka, aku diam-diam saja di rumah, aku percaya Tuhan akan bergerak bagiku. Tuhan akan mengerjakannya bagiku, Tuhan akan melakukannya bagiku. Tapi dalam kondisi ini tidak. Dikatakan bahwa kamu harus melangkah, kamu harus bangkit, kamu tidak boleh malas-malasan, kamu harus pergi menduduki milik yang memang kamu yakini itu adalah milik kamu, yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, dan kamu terima dalam hatimu dengan sebuah keyakinan iman yang kokoh. Kamu harus berjalan, kamu harus merebutnya. Saudara tidak boleh diam saja, saudara tidak boleh bermalas-malasan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang malas, tidak mau enaknya saja. Amsal 12 juga dia mengatakan di sana bahwa orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi artinya bahwa ketika saudara begitu semangatnya ke gereja, begitu semangatnya baca firman Tuhan, begitu semangatnya berdoa, dan saudara mendapatkan sebuah rema, ada saatnya saudara harus bergerak dan merebut janji itu. Saya nggak tahu apa yang saudara tangkap pada hari ini, tapi pahamilah bahwa apa yang saudara katakan amin, dan saudara yakin itu milik saudara, saudara perlu bergerak, saudara perlu melangkah, saudara perlu beriman, bukan cuma sekedar iman dalam perkataan dan di dalam hati, tapi iman di dalam tindakan. Karena Yakobus pasal 2 sudah menjelaskan bahwa tunjukkanlah kepadaku imanmu
tanpa perbuatanmu. Iman harus ada sebuah tindakan. Dan Abraham dibenarkan karena dia bertindak dan ada perbuatan. Bagaimana supaya iman saudara dan pengharapan saudara menjadi nyata milik saudara? Tidak cukup hanya disimpan di dalam hati dan berkobar-kobar di dalam hati, tapi juga harus berkobar-kobar di dalam tindakan iman saudara. Tidak boleh ada kemalasan, tidak boleh hanya berpikir Tuhan akan mengerjakan semuanya, saya mau santai saja. Tuhan tidak ingin saya bekerja keras, Tuhan maunya saya jadi anak yang manja dan diam-diam. Tidak. Yusuf ketika dia mendapatkan janji dan mimpi, Yusuf sebelumnya dia berpakaian baju yang bagus-bagus karena Yakub memanjakan dia. Tapi ketika menerima janji, Tuhan tahu tipe seperti ini tidak bisa cocok untuk menjadi seseorang yang untuk mengalami mimpinya digenapi. Karena di dalam mimpi yang digenapi ada sebuah tanggung jawab yang besar di dalamnya. Mimpi yang digenapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi mimpi yang digenapi adalah untuk banyak orang. Di dalam diri saudara ketika sudah menangkap kebenaran firman Tuhan, itu bukan cuma untuk diri saudara sendiri, tapi di dalamnya ada maksud bahwa Tuhan punya maksud yang besar di dalamnya. Saudara mempengaruhi orang, saudara memberkati orang, saudara juga memberikan dampak buat orang lain. Dan untuk memberikan dampak dan pengaruh kepada orang lain, kriteria tersebut tidak bisa didapati oleh orang yang bermanja-manja saja dan malas. Akhirnya Tuhan membawa Yusuf dalam sebuah jalan yang sangat sulit. Tapi dia melaluinya, dan dia mengerjakannya dengan baik. Walaupun sebenarnya sakit dalam dirinya. Biasa dimanja, tiba-tiba harus jadi budak, harus jadi pekerja, harus jadi buruh, harus dipenjara dan lain-lainnya. Tapi dalam proses di mana Tuhan mau menggenapi mimpi, firman Tuhan saudara tangkap. Bagus. Dan saudara sangat suka. Apalagi kalau ada nubuat dari hamba Tuhan yang begitu bagusnya menjadi milik saudara, sudah tangkap. Ya, ini untuk saya. Tapi dalam proses penggenapannya, Alkitab selalu mengajarkan. Saudara harus berjalan di dalamnya. Saudara harus menjalaninya. Saudara harus bergerak. Saudara harus aktif di dalam iman saudara. Tidak bisa cuma duduk di dalam kamar. Saudara hanya berdoa dan tanpa melakukan sesuatu. Kecuali memang Tuhan minta saudara untuk duduk dan berdoa dan diam saja. Tapi kalau Tuhan tidak memintanya, saudara harus mengerjakan aktivitas saudara. Saudara beraktivitas seperti biasa, saudara harus melakukan bagian saudara. Saudara harus mengerjakan sesuatu dengan rajin, dengan tanpa merendahkan pekerjaan apapun yang mungkin saudara alami saat ini. Pekerjaan itu mungkin sederhana, pekerjaan itu mungkin tidak terlalu bernilai menurut saudara, ini gak cocok dengan perjalanan mimpi saya. Mimpi saya besar. Tapi kenapa pekerjaan yang saya dapat kok cuma sepele dan kecil? Saudara, ketika saudara mengerti firman Tuhan, saudara menjalaninya, terus mengerjakannya, selama dalam proses takut akan Tuhan, selama dalam proses percaya pada janji Tuhan, percayalah, jalan itu akan membawa saudara pada penggenapan mimpi. Tuhan tahu bagaimana mengerjakannya dalam diri saudara dan saya. Tuhan tahu bagaimana mengerjakannya dalam kehidupan saudara semuanya. Bagian kita dalam melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita menangkap janji Tuhan itu baik. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Dan merebut janji itu menjadi milik kita. Seseorang memiliki cita-cita yang tinggi. Bisa saja, tapi cita-cita tersebut bisa dicapainya dengan perjuangan yang keras. Dengan belajar yang keras. Dengan kerajinannya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita bagian yang kita tangkap. Janji itu milik kita. Tetapi Tuhan juga mengizinkan kita dan meminta kita untuk mengerjakan bagian kita dan merebutnya menjadi milik bagian kita. Karena Amsal sudah mengatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Kalau boleh saya terjemahkan, Anda memiliki iman yang bagus, tapi kalau saudara malas, iman itu tidak bisa dikerjakan, dan iman dan janji itu tidak bisa saudara tangkap menjadi milik saudara dan saya. Mungkin saudara tidak setuju, atau saudara setuju, saya tidak tahu. Tapi ini pengertian yang saya boleh bagikan kepada saudara. Mari dalam saat-saat yang sulit ini, terkadang mungkin pekerjaan atau aktivitas kita nggak tahu apa yang terbaik. Mungkin pekerjaan itu tidak menjadikan keuntungan sebesar yang dulu-dulu. Tapi kerjakanlah. Karena saudara tidak tahu cara Tuhan bagaimana mengerjakan dalam kehidupan kita. Sampai itu menjadi milik kita. Bartimeus ketika bertemu dengan Yesus, dia berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku Tuhan. Dan orang banyak memarahi dia. Orang banyak berusaha mencegah dia.
Orang banyak berusaha menghalangi dia dan berkata, stop, sudahlah, Tuhan tidak peduli dengan kamu. Tetapi Tuhan melihat orang yang serius dalam imannya, dia akan terus melangkah, dia terus melangkah, tidak peduli bagaimana penghinaan yang dialami, tidak peduli bagaimana langkahnya. Dia melangkah. Dan akhirnya Tuhan menangkapnya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperoleh bagian dan keyakinan imannya. Biar firman Tuhan memberkati saudara dan kita semuanya boleh dikuatkan iman dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Ajar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Ajar kami untuk mau melangkah. Ajar kami untuk menghilangkan gengsi kami, mematahkan kemalasan kami dan keengganan kami. Karena kami mau janji Tuhan menjadi milik kami dan bagian kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.